Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Fasti Anggraini dengan NPM 211352010, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Lampung. Hari ini saya akan melakukan layanan bimbingan dan sedikit menjelaskan apa saja sih tes intelijensi dan apa saja sih tes minat dan bakat itu. Hal ini diperuntukkan untuk siswa sekolah menengah atas yang akan menjalankan tes penjurusan untuk perkuliahan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke video penjelasan sebagai berikut. Jadi, yang pertama, apa sih tes intelijensi itu? Tes intelijensi merupakan tes yang disusun dan dikembangkan untuk mengetahui kemampuan dasar individu secara umum. Nah, biasanya dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis kecacatan intelektual atau mengukur potensi intelektual seseorang. Beberapa sekolah juga menggunakan tes ini untuk menentukan jenis fasilitas akademik yang dibutuhkan anak di sekolah. Nah, intelijensi meliputi beberapa aspek kemampuan, yaitu yang pertama bagaimana individu memperhatikan, selanjutnya yaitu mengamati, mengingat, memikirkan, menghafalkan, serta bentuk-bentuk mental yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur tes intelijensi seseorang. Jadi, intelijensi diukur menggunakan tes intelijensi dan diskala menggunakan ukuran yang dikenal dengan IQ. Skor IQ diinterpretasikan dengan membandingkan IQ seseorang dengan kelompok sebaya atau kelompok norma. Nah, apakah tes intelijensi ini diperlukan? Jadi, perlu nggak sih kita untuk melakukan tes intelijensi ini? Jawabannya, dengan adanya tes intelijensi ini, potensi individu akan terlihat bahwa masing-masing memiliki potensi yang berbeda. Dengan demikian, hasil tes intelijensi akan memberikan arahan bagi pendidik dalam mengembangkan potensi peserta didik secara seimbang. Next, apa aja sih tes intelijensi? Jadi, saya telah merangkum beberapa contoh tes intelijensi berdasarkan pengelompokannya. Tes intelijensi anak. Yang pertama ada WPPSI, yang kedua ada WISC, yang ketiga ada CPM, yang keempat ada Binet. Berikutnya ada tes intelijensi dewasa. Yang pertama ada WBIS, yang kedua ada WAIS, yang ketiga ada IST, yang keempat ada FRT, yang kelima ada SPM, yang keenam ada APM, dan yang terakhir ada CFIT. Yang selanjutnya ada tes intelijensi individu dan tes intelijensi kelompok. Nah, di bagian ini saya akan memberikan masing-masing salah satu contoh. Baiklah, akan dimulai dari tes intelijensi individu. Salah satu contoh tesnya yaitu WPPSI, yaitu adalah tes kecerdasan yang dirancang untuk anak-anak, yang dikembangkan oleh David Wechsler pada tahun 1967. Ini adalah turunan dari skala kecerdasan dewasa Wechsler sebelumnya dan skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak. Dan selanjutnya untuk tes intelijensi kelompok yaitu ada CPM, yaitu merupakan salah satu alat tes terbaik untuk mengatur intelijensi umum, di mana CPM dapat mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman nonverbal. CPM dipergunakan mengukur taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Intelijensi seseorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkolerasi searah dengan tingkat intelijensi. Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Selanjutnya yaitu tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat merupakan rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat bakat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Yang pertama ada tes minat. Merupakan tes yang disusun untuk mengetahui minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dan apa sih tes bakat? Tes bakat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang khusus. Tes ini muncul karena adanya perkembangan praktis maupun teoritis yang mengarahkan pada bakat-bakat yang dapat dipisahkan yang terdapat dalam tes kecerdasan.
Salah satu contoh tes minat bakat yaitu adalah tes FACT, yaitu disusun oleh J.C. Flangan, seorang profesor psikologi pada Universitas Pittsburgh dan Direktur American Institute of Research. Tes ini dibuat sebagai usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas tertentu. Tes ini terbagi menjadi 14 tes, yaitu yang pertama Inception, yang kedua Coding, ketiga Memory, keempat Precision, kelima Assembly, keenam Scales, 7 Coordination, 8 Judgment and Compression, 9 Arithmetic, 10 Patterns, 11 Competence, 12 Tables, 13 Mechanics, 14 Expression. Tes FACT yang telah diadaptasi di Indonesia terdiri dari 8 tes. Yang pertama, tes kode dan ingatan. Yang kedua, tes merakit objek. Yang ketiga, tes skala dan grafik. Yang keempat, tes pemahaman. Yang kelima, tes mengutip. Yang keenam, tes komponen. Yang ketujuh, tes table. 8, tes ungkapan. Secara singkatnya, perbedaan minat dan bakat bisa dilihat dari esensinya. Minat merupakan sesuatu yang membuat anak tertarik, sedangkan bakat merupakan kemampuan bawaan yang telah dimiliki anak pada bidang tertentu. Apa sih pentingnya mempelajari minat bakat dan intelijensi peserta didik? Melalui tes bakat dan minat, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Melalui tes ini juga, siswa dapat lebih terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakatnya. Berikut tadi adalah tentang sedikit video penjelasan tentang tes intelijensi dan tes minat bakat. Semoga dapat dipahami, dan untuk siswa sekolah menengah atas yang ingin menjalankan tes penjurusan untuk memilih jurusan apa saat perkuliahan nanti, semoga saat menjalankan tes kalian bisa tenang dan tidak terburu-buru ya. Semangat! Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.